semuanya. Nah, pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang sifat-sifat logaritma. Di kelas, beberapa kali sifat-sifat logaritma telah kita bahas. Maka kali ini kita akan singkat melihat bagaimana sifat-sifat logaritma akan coba kita terapkan. Supaya nanti dapat mengerjakan soal-soal yang kiranya akan membutuhkan sifat-sifat logaritma. Nah, salah satu sifatnya adalah tentang sebuah logaritma apabila memiliki basis A dan dia memiliki numerus 1. Nah, maka dengan mudah kita dapat membahasakannya dengan logaritma berapa yang atau suatu bilangan yang dipangkatkan berapa akan menghasilkan 1. Nah, maka berdasarkan eksponen kita bisa dengan jelas menemukan bahwa apabila suatu bilangan akan dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan 1. Nah, gitu ya. Memiliki bentuk eksponen, sebuah bilangan akan dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Gitu. Contohnya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1. Nah, anggaplah ini X, maka di eksponen kita telah temukan kalau, atau kita sudah tahu bahwa 2 pangkat X sama dengan 1, maka X di situ adalah 0. Nah, kenapa bisa 0? Karena 1 ini dapat kita ubah jadi 2 pangkat 0. Nah, di situ X-nya ada 0. Maka berlaku cara yang kurang lebih sama untuk yang berikut ini. Jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya 1. Ya. Contohnya, jika kalian melihat 5 pangkat 1, itu kan hasilnya 5 ya. Nah, jika kita ubah dalam bentuk logaritma, dia akan memiliki bentuk seperti ini. 5 log 5 sama dengan 1. Nah, apabila kita pakai tanda gitu ya, ini basis. Nah, di sini basis. Kemudian ini numerus. Nah, ini hasil dari logaritmanya 1 itu. Jadi, apabila kalian menemukan format yang seperti ini, maka hasilnya adalah 1. Gitu. Contohnya, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, setengah log setengah. Nah, ini pun hasilnya juga 1. Kemudian, jika di sini kalian tulis 1/8 log 1/8, maka di sini pun juga hasilnya 1. Begitu. Oke, sifat yang berikutnya. Nah, sifat yang berikutnya itu membahas tentang sifat penjumlahan dan sifat pengurangan. Nah, pada logaritma, yang dimana logaritma adalah kebalikan dari eksponen, yaitu menjumlah atau mengurangkan pangkat ketika di eksponen. Nah, di eksponen maka berlaku perkalian pada bilangannya. Nah, maka kita terapkan di sini, gitu ya. Syaratnya adalah apabila basis dari kedua penjumlahan itu sama, maka sifat ini dapat diterapkan. Syaratnya, basis pada kedua penjumlahan atau pengurangan harus sama. Contohnya, jika 2 log 3 ditambah 2 log 4 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log 6. Nah, maka kita cukup mengkalikan numerusnya. 2 log 3 kali 4 kali 2 kali 6.
Nah, hasilnya adalah 2 log 3 kali 4, 12. 12 kali 2, 24. 24 dikali 6, 144. Selesai. Nah, gitu ya. Maka cukup mengkalikan numerusnya. Gitu. Nah, berlaku hal yang sebaliknya apabila logaritma itu berupa pengurangan antar logaritma. Contoh, 3 log 6 dikurang 3 log 2. Syaratnya sudah dipenuhi bahwa basisnya sama, maka di sini numerusnya akan kita buat jadi pembagian. Dan di sini hasilnya adalah 3. Atau berdasarkan sifat yang sebelumnya, 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? 1. Gitu. Nah, sifat berikutnya, sebelum kita bahas ke sifat berikutnya, coba kerjakan soal berikut ini. Kita lihat pertama-tama, apakah basisnya sudah sama semua? Oke, ternyata sudah. Nah, pilihannya adalah bisa kita lihat pada masing-masing suku. Apabila bisa dikerjakan, maka kerjakan. Tetapi kita juga dapat menggunakan bantuan dari sifat kedua dan ketiga yang ada di sini. Nah, basisnya sudah sama semua, maka kita dapat gabungkan penulisannya dengan setiap bertemu dengan operasi matematika plus atau minus. Nah, di sini 9 akan ketemu tanda plus, berarti 9 dikali dengan 8. Nah, apabila ketemu minus, maka dia akan diletakkan sebagai penyebut. Nah, di sini atau pembagi. Di sini 6 dan 3. Nah, itu. Jadi setiap kali ketemu minus, maka dia akan jadi penyebut. Setiap kali ketemu plus, dia akan jadi pembilang. Diletakkan pembilang. Kemudian tinggal kita hitung masing-masingnya. Salah satu caranya ini dapat kita sederhanakan. Ini 1 dan di sini 3. Jadilah dia 24/6. Dan 24 bagi 6 itu hasilnya 4. Dan 2, angkat berapa yang hasilnya 4? 2. Selesai. Gitu ya. Ada banyak cara. Bisa juga dikerjakan dengan satu persatu. Dimulai dari paling kiri. 2 log 9 kali 8. 72. Ya. Jadi kita kerjakan yang 2 sini dulu. Kemudian dilanjut dengan 2 log 72 dibagi 6. Kita lanjut ke operasi yang ketiga. Hasilnya 2 log 12. Kemudian kita akan lanjut ke operasi yang keempat. Masih pengurangan, maka jadi pembagian. 2 log 12 dibagi 3. Hasilnya 2 log 4 dan 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Hasilnya adalah 2. Sama ya. Oke, berikutnya. Nah, kali ini ada sifat yang setiap logaritmanya mau basis ataupun numerusnya memiliki pangkat. Dan nantinya kita akan buat mereka kumpul menjadi satu tempat, gitu ya. Nah, karena ini tanda sama dengan, maka apabila kalian menemukan format yang seperti ini, dapat kalian tulis menjadi bentuk sebaliknya. Bentuk perpangkatan, gitu ya. Karena dia memiliki tanda sama dengan. Oke.
Kita coba contohnya. Nah, kali ini kita akan buat dia menjadi dua bagian. Apabila pada kasusnya yang berpangkat 1 itu adalah M. Apabila M sama dengan 1. Maka rumusnya akan menjadi A log X pangkat N. Nah, ya, sehingga kita mengikuti pola ini, maka di sini akan menjadi N per 1 kali A log X. Gitu ya. A log X. Nah, ini di rumusnya terbalik. Ini harusnya N per M. Gitu ya. Nah, N per 1. Nah, di mana N per 1 bisa kita ganti dengan N A log X. Ini kasus yang pertama. Nah, maka berlaku pula jika N sama dengan 1. Nah, apabila yang bernilai 1 adalah pangkat pada numerus, maka penulisannya akan menjadi A pangkat M log, jadi logaritma dengan basis A pangkat M untuk numerus X pangkat 1. Maka berdasarkan sifat 1 per M dikali A log X. Gitu ya. Jadi, jika digabungkan kedua kondisi ini jadilah seperti rumus yang ada pada nomor 4. Atau di catatan kalian, sifat nomor 7. Gitu. Nah, untuk lebih mudah, kita coba beri nama pada sifat ini, yaitu sifat kumpul pangkat. Ya. Nah, untuk cara mengingatnya, di sini kita hanya membutuhkan pemahaman dari basis. Nah, basis, ya, ini cocok logi nih. Kalau kalian sedang kur, basis itu kan bass ya. Bass itu biasanya di tangga nada diletakkan di paling bawah pada teks lagu gitu kan. Nah, maka cocok logi untuk mudah mengingatnya, alasannya adalah itu. M diletakkan di penyebut gitu ya. Basis pangkat dari penyebut, pangkat dari basis kita letakkan di penyebut. Maka numerus, ya sisanya diletakkan di pembilang. Gitu. Kita coba akan lihat contohnya. Ya. Contoh. Silakan kalian sederhanakan apabila ada pertanyaan 2 log 32. Di sini soalnya mudah. Bagi yang sudah hafal dengan eksponen akan langsung menjawab 5. Tapi dari mana datangnya 5 itu? 5 itu datang dari sini. Bahwa 32 itu 2 pangkat 5. Dan dengan sifat kumpul pangkat, 5-nya, ini pangkat numerus, di sini pangkat 1 kan sebenarnya. Nah, maka dia 5 kali 2 log 2. Sifat yang pertama, 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? 1. Maka hasilnya 5. Gitu. Nah, lalu contoh yang kedua, 3 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 27. Ya, 1 per 27. Nah, 1 per 27 berarti 3 log 3 pangkat negatif 3. Masih sama seperti ini tadi, maka minus 3 dikali 3 log 3 hasilnya minus 3. Nah, gitu ya.
konsepnya sama. Lalu yang ketiga, kita akan coba dengan, nah, bagaimana dengan 8 log 2? Tuh. Nah, tidak usah bingung. Dengan konsep ini kita bisa menggunakan bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3 log 2. Nah, di sini pangkat 1, berarti 1/3 dikali 2 log 2. Nah, hasilnya adalah 1/3. Begitu, ya. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan sifat berikutnya. Nah, sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah sifat yang dapat digunakan untuk membuat atau memisah logaritma. Nah, logaritma itu akan dipisah dengan menambahkan basis baru. Nah, hanya orang beriman yang bisa melihat bahwa di sini adalah angka 10. Nah, jadi apabila tidak ada tulisan di atas sana, artinya logaritma itu memiliki basis 10. Oke, kita akan coba lakukan pada contoh pada sifat sebelumnya, yaitu 8 log 2. Nah, 8 log 2 menurut sifat ini dapat kita tulis menjadi log 2 per log 8. Nah, seperti tadi, kenapa log 8 yang di bawah? Karena dia basis. Selanjutnya, nah, ini dapat kita ubah penulisannya menjadi seperti ini. Nah, pada bagian ini dapat secara khusus kita kembalikan lagi dengan pemahaman yang ini. Nah, bahwa yang terpisah tadi dapat kembali jadi satu. Ya, maka yang di bawah adalah basis dan yang di atas adalah numerus. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung bahwa 8 pangkat berapa yang hasilnya 2 adalah 1/3. Begitu penerapannya. Oke, kita akan lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, sifat yang berikutnya ini kita anggap sebagai sifat gandengan, ya. Sifat gandengan. Nah, atau retmo. Kenapa begitu? Karena kita melihat ada pola bahwa logaritma ini tergabung menjadi satu sehingga membentuk logaritma baru. Seperti itu. Nah, di mana letak gandengannya? Nah, letak gandengannya dapat kita lihat pada numerus dan basisnya. Nah, apabila setelah kita susun dan membentuk pola seperti itu, maka kita cukup menuliskan basis paling kiri dan numerus paling kanan. Ingat, setelah kita susun ya, maka kalian harus pastikan bahwa susunannya sudah benar. Oke, contoh, kita akan menghitung dengan soal berikut ini. Apabila ada 2 log 3 dikali 5 log 4 dikali 3 log 2. Nah, berapakah hasilnya? Kita akan lihat urutannya. Sorry, ini 3 log 5 ya.
biar bisa dihitung. Nah, coba kita hitung. Nah, ini kan susunannya belum pas, karena angka-angkanya belum ketemu nih, satu sama lainnya, seperti B dan C pada sifat. Nah, maka bisa kita letakkan atau kita susun ulang, agar mereka lebih rapi. Dan sifatnya bisa kita terapkan. 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa masing-masing angka sudah saling bertemu. Maka tinggal kita tulis basis paling kiri dan numerus paling kanan. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2. Begitu dia. Oke, itu contoh penerapannya. Nah, untuk contoh soal yang sedikit lebih sulit, seperti ini. 2 log 36 dikali 6 log 16. Nah, bagaimana ini menghitungnya kan? Sedangkan semua angkanya tidak ada satupun yang sama. Maka yang harus kita lakukan adalah, nah, kita buat angka-angka ini menjadi sama. Siapa yang harus sama? Yes, yang menjadi patokan untuk dapat gandengan. 6 dan 36 akan kita buat menjadi dua angka yang sama. 2 log 36 itu kan 6 pangkat 2 dikali 6 log 16. Nah, sifat sebelumnya, sifat kumpul pangkat numerus bisa kita pindahkan ke depan. Menjadi, nih, bisa kita pindah ke sini. Sehingga ditulis seperti ini. 2 kali 2 log 6 kali 6 log 16. Ya, ingat, ada banyak cara supaya mereka saling gandengan. Nah, itu dia. Maka ini 2 kali basis paling kiri digabung dengan numerus paling kanan. 16. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4. Dan hasil akhirnya 8. Ingat ya, pause video ini apabila kalian perlu mengulang penjelasannya. Selanjutnya, nah, bagaimana untuk mengerjakan soal-soal berikut ini? Kita akan menerapkan beberapa sifat pada perhitungannya. Oke, kita akan coba menghitung dari yang pertama, log 5. Nah, target kita adalah mencari log 5 ini. Sedangkan yang diketahui hanya log 2 dan log 3. Ya kan? Tidak ada log 5 di sana. Maka kita manfaatkan dari apa yang sudah kita ketahui. Nah, log 5 itu ternyata dapat kita ubah menjadi 10/2. Kenapa bukan 20/4? Nah, karena di sini basisnya 10 dan kita sudah punya nilai dari log 2. Maka tidak ada angka yang akhirnya nanti membuat kita kebingungan. Nah, karena ini pembagian, maka berdasarkan sifat sebelumnya, ini akan jadi pengurangan. Nah, 10 pangkat berapa yang hasilnya 10? 1. Dan log 2 adalah X. Selesai. Gitu ya. Nah, berlaku pula untuk cara yang sama. Untuk 18 dan 1/9. Begitu. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa, agar pemahaman kalian semakin baik lagi,
kerjakan poin B dan poin C. Dilanjut dengan slide terakhir ini. Kalian kerjakan pula. Dan jangan lupa kerjakan soal yang saya bagikan di LMS. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati.